Bagaimana jika ajal menjemput? Tepat saat kita sedang salat tarawih, di saat kaki berdiri di syaf, tangan terlipat, dan hati sedang menghadap Allah, tiba-tiba napas berhenti, detak jantung terhenti, dan dunia pun selesai tanpa tanda. Tidak ada pesan perpisahan, tidak ada kesempatan terakhir, hanya satu sujud, lalu berpindah dari dunia menuju akhirat. Apakah itu tanda kemuliaan di sisi Allah? Atau justru peringatan bahwa kematian bisa datang di saat yang paling tidak kita sangka, bahkan saat kita sedang beribadah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah, tempat kita merenungi kehidupan, kematian, dan perjalanan menuju akhirat. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, masjid dipenuhi lantunan ayat suci dan saf tarawih yang rapat. Hati terasa lebih tenang, seolah lebih dekat dengan Allah. Namun pernahkah kita membayangkan jika di tengah kekhusyukan itu, ajal justru datang menjemput tanpa peringatan, sebuah momen yang menggetarkan hati dan menyadarkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Ajal adalah rahasia yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya berakhir, di mana ia akan dipanggil pulang, dan dalam keadaan apa ia akan meninggalkan dunia. Bisa jadi seseorang masih sehat, masih kuat berdiri, bahkan sedang beribadah dengan khusyuk. Namun takdir Allah telah menetapkan bahwa itulah detik terakhir hidupnya. Bayangkan, suasana malam Ramadan yang tenang, masjid dipenuhi jamaah, saf-saf rapat, suara imam melantunkan ayat-ayat suci yang menenangkan hati. Setiap rakaat tarawih dijalani dengan harapan, ampunan dan rahmat Allah. Sebagian jamaah meneteskan air mata, sebagian lagi tenggelam dalam doa dan penyesalan atas dosa-dosa masa lalu. Namun di tengah kehusyukan itu, sesuatu yang tak pernah disangka bisa terjadi. Seseorang yang sejak tadi berdiri tegak di barisan tiba-tiba tubuhnya melemah. Saat ruku ia masih mengikuti gerakan imam, tetapi ketika sujud ia tak lagi bangkit. Jamaah di sampingnya mulai merasa ada yang berbeda. Tubuhnya diam tidak bergerak, dan napasnya perlahan berhenti. Dalam hitungan detik, suasana masjid berubah. Kekhusyukan berganti kepanikan. Sebagian jamaah mencoba menolong, sebagian lainnya terdiam, dan hati mereka diguncang oleh satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Ajal telah datang menjemput. Inilah hakikat kehidupan yang sering kita lupakan. Kematian tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita menyelesaikan urusan dunia, dan tidak menunggu kita merasa cukup beramal. Ia datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan, meski kita sedang berada di tempat paling mulia sekalipun. Seperti di dalam rumah Allah, seringkali manusia merasa masih punya banyak waktu, menunda taubat, menunda memperbaiki salat, dan menunda mendekatkan diri kepada Allah dengan alasan masih ada hari esok. Padahal, detik terakhir bisa saja terjadi di momen yang paling tidak terduga, bahkan saat lisan sedang membaca doa dan dahi menyentuh sajadah. Kisah-kisah nyata tentang seseorang yang wafat saat salat tarawih bukan sekadar kejadian biasa, melainkan pengingat yang sangat kuat bahwa hidup ini rapuh, sementara kematian begitu dekat. Satu detik kita berdiri di dunia, detik berikutnya kita sudah berada di alam yang berbeda. Dan yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa ketika ajal tiba, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Keluarga tidak bisa menunda, harta tidak bisa menebus, dan jabatan tidak bisa menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah amal, iman, dan keadaan hati saat terakhir menghadap Allah. Pertanyaan yang sering muncul di hati banyak orang adalah, apakah seseorang yang wafat saat salat tarawih otomatis termasuk husnul khatimah? Secara lahiriah, meninggal dalam keadaan ibadah tentu merupakan tanda yang sangat baik, karena ia menghadap Allah dalam kondisi taat, bukan dalam maksiat, bukan dalam kelalaian, dan bukan dalam kesibukan dunia yang melupakan akhirat. Bayangkan, seseorang menghembuskan napas terakhirnya saat berdiri dalam salat, saat rukuk penuh kerendahan, atau bahkan saat sujud yang merupakan posisi paling dekat seorang hamba dengan Robnya. Momen itu bukan sekadar kematian biasa, melainkan penutup kehidupan yang dipenuhi ibadah. Banyak ulama menjelaskan bahwa wafat dalam keadaan beramal saleh adalah isyarat kebaikan, karena akhir kehidupan seseorang seringkali mencerminkan kebiasaan hidupnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa husnul khotimah bukan hanya ditentukan oleh tempat dan waktu kematian, bukan semata karena meninggal di masjid, di bulan Ramadan, atau saat tarawih. Yang lebih utama adalah keadaan hati,
keikhlasan, dan perjalanan amal seseorang sepanjang hidupnya. Bisa saja seseorang wafat di tempat ibadah, tetapi hatinya lalai ria, atau sekadar mengikuti kebiasaan tanpa kesadaran yang mendalam. Sebaliknya, ada orang yang meninggal di tempat biasa, namun hatinya penuh iman dan zikir kepada Allah. Hakikat husnul khotimah adalah ketika seseorang menutup hidupnya dalam keadaan beriman, mencintai ketaatan, dan istiqomah dalam amal. Kematian saat taraweh bisa menjadi tanda kemuliaan jika ibadah itu dilakukan dengan hati yang hidup, penuh harap, dan penuh takut kepada Allah. Saat iyat Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar. Saat doa dipanjatkan, ia benar-benar berharap ampunan. Dan saat sujud, ia benar-benar merasa kecil di hadapan Tuhannya. Selain itu, meninggal saat ibadah juga menjadi pengingat bahwa Allah memilih waktu terbaik bagi hambanya untuk kembali. Di bulan Ramadan, saat pahala dilipat gandakan dan pintu ampunan dibuka lebar, wafat dalam ibadah adalah karunia yang tidak semua orang dapatkan. Ia seakan dipanggil pulang di saat sedang melakukan amalan yang dicintai Allah. Namun di balik itu semua, ada pelajaran yang jauh lebih dalam. Jangan sampai kita hanya berharap mati dalam keadaan baik, tetapi lupa memperbaiki kehidupan sehari-hari. Karena penutup yang indah lahir dari kebiasaan yang baik. Jika seseorang menjaga salatnya, menjaga hatinya, dan menjaga hubungannya dengan Allah setiap hari, maka insya Allah akhir hidupnya juga akan dipenuhi kebaikan. Maka wafat saat taraweh bukan sekadar kisah yang mengharukan, tetapi juga cermin bagi kita semua. Sudahkah salat kita benar-benar khusyuk? Sudahkah hati kita hadir dalam setiap rakaat? Ataukah selama ini tubuh kita salat, tetapi pikiran dan hati masih sibuk dengan dunia? Disinilah makna sebenarnya dari husnul khatimah. Bukan hanya bagaimana kita meninggal, tetapi bagaimana kita hidup sebelum kematian itu datang. Banyak orang mengira bahwa hadir di salat tarawih setiap malam sudah cukup menjadi tanda kedekatan dengan Allah. Masjid penuh, saf rapat, dan rakaat demi rakaat ditunaikan hingga selesai. Secara lahiriah, semua tampak indah dan menenangkan. Namun, ada satu rahasia yang jarang disadari. Tidak semua tubuh yang berdiri dalam salat benar-benar hadir dengan hati yang hidup. Seringkali seseorang datang ke masjid membawa beban dunia yang belum ia lepaskan. Saat imam membaca ayat-ayat suci, pikirannya masih memikirkan pekerjaan, bisnis, hutang, atau urusan dunia lainnya. Bibir mengucap amin, tetapi hati sibuk dengan rencana esok hari. Gerakan salat dilakukan dengan sempurna, namun kekhusyukan terasa jauh. Padahal, tarawih bukan sekadar rutinitas Ramadan atau tradisi tahunan. Ia adalah momen latihan untuk mendekatkan hati kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan memperbaiki hubungan spiritual yang mungkin selama 11 bulan sebelumnya lalai. Setiap rakaat seharusnya menjadi ruang perenungan, bukan sekadar gerakan yang diulang tanpa kesadaran. Bayangkan, jika ajal datang di tengah kondisi seperti itu. Tubuh sedang berdiri dalam ibadah, tetapi hati masih terikat pada dunia. Lisan membaca doa, tetapi jiwa belum sepenuhnya hadir. Inilah kondisi yang paling mengkhawatirkan, karena Allah tidak hanya melihat gerakan fisik, melainkan juga keikhlasan dan keadaan hati seorang hamba. Rahasia lain yang jarang disadari adalah bahwa suasana Ramadan sering membuat seseorang merasa aman secara spiritual. Karena rajin taraweh, rajin sedekah, dan sering ke masjid, seseorang bisa merasa dirinya sudah cukup baik. Padahal, bisa jadi ibadah itu masih dipenuhi rasa terburu-buru, kurang khusyuk, atau hanya mengikuti kebiasaan lingkungan. Tarawih seharusnya menjadi momen memperlambat hati, bukan mempercepat gerakan. Ketika imam membaca ayat tentang surga, hati seharusnya berharap. Ketika ayat tentang neraka dibacakan, hati seharusnya takut. Disitulah letak kehidupan hati yang sesungguhnya. Jika seseorang benar-benar menyadari bahwa setiap tarawih bisa saja menjadi yang terakhir dalam hidupnya, maka cara salatnya pasti akan berbeda. Ia akan lebih khusyuk, lebih fokus, dan lebih tulus. Tidak lagi sekadar mengejar jumlah rakaat, tetapi mengejar kualitas pertemuan dengan Allah. Karena sesungguhnya, kematian yang datang saat tarawih bukan hanya tentang tempat kematian, melainkan cermin kondisi hati saat itu. Apakah hati sedang penuh zikir, penuh harap, dan penuh keikhlasan? Ataukah hanya sekadar hadir secara fisik tanpa kesadaran spiritual? Inilah pelajaran besar yang sering terlewat, bahwa ibadah bukan hanya soal kehadiran di masjid, tetapi kehadiran hati di hadapan Allah. Dan bisakah di satu tarawih yang khusyuk
dan penuh kesadaran lebih bernilai daripada puluhan tarawih yang dilakukan dengan hati yang lalai. Maka sebelum kita berharap akhir yang indah, kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita hari ini. Karena bisa jadi, salah satu malam tarawih yang kita jalani adalah malam terakhir sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah. Ketika seseorang wafat di masjid saat salat tarawih, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi penuh keheningan yang mengguncang hati. Jamaah yang tadinya fokus pada rakaat demi rakaat, tiba-tiba tersadar pada satu kenyataan besar. Kematian begitu dekat, bahkan di tempat yang paling suci sekalipun. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang merencanakan, namun takdir Allah terjadi dengan sangat cepat dan pasti. Peristiwa seperti ini bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga pelajaran yang sangat dalam bagi setiap orang yang menyaksikannya. Dalam sekejap, hati yang lalai bisa langsung tersentak. Orang yang sebelumnya merasa masih punya banyak waktu untuk bertaubat, tiba-tiba menyadari bahwa hidup bisa berakhir kapan saja, tanpa menunggu usia tua, tanpa menunggu sakit, dan tanpa menunggu kesiapan. Masjid adalah tempat ibadah, tempat manusia mencari ampunan dan ketenangan. Namun, wafat di tempat ibadah justru menjadi pengingat paling kuat bahwa kematian tidak memilih lokasi. Seseorang bisa meninggal di rumah, di jalan, di tempat kerja, bahkan saat sujud di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, dan setiap detik yang kita jalani sebenarnya sedang mendekatkan kita kepada akhir kehidupan. Banyak orang yang menunda taubat dengan alasan masih muda, masih sehat, dan masih punya banyak kesempatan di masa depan. Padahal, kejadian wafat saat tarawih seolah menjadi pesan nyata bahwa ajal tidak menunggu kesiapan manusia. Ia datang sesuai ketetapan Allah, bukan sesuai rencana kita. Seseorang bisa saja berangkat ke masjid dengan niat ibadah, namun pulang dalam keadaan terbujur kaku. Pelajaran besar lainnya adalah tentang nilai waktu. Setiap malam Ramadan yang kita jalani sebenarnya adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Namun seringkali, waktu itu dihabiskan tanpa kesadaran penuh. Salat dilakukan terburu-buru, doa dipanjatkan sekadarnya, dan hati belum sepenuhnya hadir. Padahal bisa jadi, satu malam itulah malam terakhir yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, wafat di tempat ibadah juga menjadi cermin bagi jamaah lain yang masih hidup. Ia seperti teguran lembut dari Allah agar manusia tidak larut dalam kelalaian dunia. Ketika melihat seseorang meninggal dalam keadaan ibadah, hati akan bertanya, jika aku berada di posisinya, sudah siapkah aku menghadap Allah malam ini? Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Setiap sujud, setiap doa, dan setiap rakaat tarawih memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Maka jika seseorang dipanggil pulang di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dan dalam ibadah yang mulia, itu menjadi pengingat bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik bagi hamba-Nya untuk kembali. Namun pelajaran terpenting bukanlah sekadar berharap meninggal di tempat yang baik, melainkan mempersiapkan diri setiap hari. Sioleola, itulah hari terakhir kita. Karena kematian yang tenang dan penuh kemuliaan tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa proses, melainkan buah dari kebiasaan hidup yang dekat dengan Allah. Akhirnya, kejadian ajal di tempat ibadah mengajarkan satu hal yang sangat jelas. Hidup ini singkat, waktu sangat terbatas, dan kesempatan beramal tidak selalu datang dua kali. Maka selama napas masih ada, setiap tarawih harus dijalani dengan kesadaran. Setiap doa harus dipanjatkan dengan ketulusan. Dan setiap langkah menuju masjid harus disertai niat memperbaiki diri sebelum ajal benar-benar datang tanpa pemberitahuan. Sahabat hikmah, kematian saat tarawih bukan sekadar kisah yang menggetarkan hati, tetapi cermin bagi diri kita sendiri. Kita tidak pernah tahu rakaat keberapa yang akan menjadi rakaat terakhir, sujud keberapa yang menjadi sujud penutup hidup kita. Bisa jadi malam ini kita masih berdiri di saf, dan esok nama kita sudah disebut dalam kabar duka. Karena itu, jangan tunggu tua untuk berubah. Jangan tunggu sakit untuk bertaubat. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar bahwa hidup ini sementara. Perbaiki salat kita mulai malam ini. Hadirkan hati di setiap rakaat. Mohon ampun dengan sanggup-sangga, seolah itulah doa terakhir yang keluar dari lisan kita. Semoga Allah menutup hidup kita dalam keadaan terbaik, dalam iman yang kuat, dan dalam sujud yang penuh keikhlasan. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe,
dan bagikan kepada keluarga serta sahabat. Siapa tahu, satu pengingat sederhana ini menjadi jalan hidayah dan sebab kita semua meraih husnul khotimah.